Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membuat hidup saya sebagai cyclist menjadi lebih mudah dan lebih indah. Praktis-praktis apa saja yang saya lakukan agar hidup saya menjadi lebih mudah sebagai cyclist. Seperti kita tahu, waktu luang itu tidak mudah untuk didapatkan. Lalu bagaimana caranya supaya hidup kita sebagai cyclist atau sebagai goeser itu lebih mudah tanpa banyak kompromi yang menyusahkan hidup kita? Ada beberapa tips dan kiat-kiat yang saya lakukan agar hidup saya lebih mudah. Apa saja mereka? Kita akan bahas di video berikut. Oh ya, sebelum kita mulai, harap di like, subscribe, dan klik lonceng, terus support saya, dan saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Let's go! Tips saya yang pertama, wax chain. Apa itu wax chain? Praktis ini sudah saya jalankan selama hampir 1 tahun. Pada dasarnya, alih-alih menggunakan lubrikasi atau pelumas biasa, saya menggunakan lilin atau lilin parafin. Lilin yang biasa kita pakai buat penerangan, tapi yang food grade. Apabila rekan-rekan belum tahu apa itu wax chain, tolong dilihat di video saya yang ini. Selama saya menggunakan wax chain, kemudahan apa saja yang saya dapatkan? Yang pertama, sepeda kita sangat bersih. Itu adalah kemudahan yang paling saya sering dapatkan dari wax chain. Lihat, saya pegang rantai ini ya. Ini rantai mungkin sudah saya pakai kira-kira 1.500 km. Dan saya bisa letakkan di mana saja tanpa saya takut ada oli atau pelumas-pelumas kotor yang menempel di mana-mana. Dengan menggunakan wax chain, ketika mencuci sepeda, saya tidak harus banyak menghabiskan waktu. Tinggal saya cuci, saya lap seadanya, drivetrainnya sudah bersih sendiri. Cuma saya sikat dengan sikat yang kaku sedikit. Selama saya menggunakan wax chain, waktu saya lebih banyak saya habiskan untuk goes. Kalaupun saya hendak membersihkan atau tune up sepeda saya juga tidak takut melakukannya di ruang tamu atau di ruang keluarga. Kenapa? Karena sepeda saya bersih. Tidak banyak kotoran-kotoran yang saya khawatirkan menempel di mana-mana. Wax chain membuat hidup saya lebih mudah. Apa yang kedua? Lampu yang bisa dibongkar pasang dengan magnet. Kok sederhana banget ya? Seperti kita tahu ketika bersepeda, keamanan adalah nomor 1. Di sepeda saya minimal ada 2 lampu yang saya pasang. Di depan dan di belakang. Nah, lampu-lampu ini tetap harus di-charge. Yang paling bikin saya repot adalah lepas pasang lampu untuk di-charge. Di sini saya memiliki sebuah lampu, misalnya yang saya pasang di helm saya ini, yang bisa dipasang dan dilepaskan dengan magnet. Seperti ini. Ketika selesai, saya cas, selesai di-charge, saya pasang, selesai. Tidak harus lepas-lepas yang lain-lain, tidak harus macam-macam. Semua selesai, semua sudah terpasang di sini. Ini sangat meringankan hidup saya dan beban saya sebagai goeser. Karena memang simple dan tidak banyak bikin masalah untuk saya. Lalu apalagi yang memudahkan hidup saya? Bike computer. Ya. Tidak harus mahal dan kalau bisa fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Selama menggunakan bike computer, saya tidak harus berpikir besok latihan apa, besok harus bagaimana, seberapa jauh saya tadi bersepeda, kadence berapa, heart rate saya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Macam-macam yang harus dipikirkan. Saya preload latihan-latihan atau workout saya di GPS atau di bike computer saya. Lalu bike computer saya akan memprompt kita atau memberikan komando kapan harus cepat, kapan harus pelan. Apabila rekan-rekan berpikir, saya tidak mau jadi pembalap, saya tidak mau cepat-cepat, ya sah-sah saja. Tapi dengan menggunakan komputer ini kita juga tahu berapa cepat atau berapa lambat kita bersepeda. Akhirnya kita tahu kapan harus recovery dan kapan kita harus push untuk latihan. Apabila kita terlalu banyak latihan, tentunya tubuh kita akan rentan pada injury. Dengan bike computer yang tepat, kebutuhan ini akan terpenuhi. Yang berikutnya adalah repair stand. Apa itu? Ini ada di belakang saya. Yang saya gantung sepeda saya ini loh. Pada awal-awalnya saya berpikir buat apa ya kita punya repair stand. Tapi sepeda adalah sebuah kendaraan mekanis. Banyak bagian-bagian, spare part, gear-gear yang berputar dan harus kita adjust serta kita maintain. Kalau kita tidak memiliki repair stand yang bagus atau yang tepat untuk kita, sangat sulit untuk melakukan maintenance ini. Harus kita taruh di lantai, ban harus berputar. Kadang-kadang kita minta tolong teman kita, pegangin dong gitu kan ya. Ya itu sebenarnya tidak ideal. Apa yang mempermudah hidup saya? Saya memiliki repair stand yang baik, harganya tidak mahal, saya beli justru bekas ya, saya beli second hand, walaupun stoknya masih baru waktu itu. Tapi ini sangat mempermudah hidup saya. Saya mau adjust derailleur, saya mau adjust rem, saya mau ganti ban, pasang ban, banyak yang saya lakukan di repair stand ini. Memiliki repair stand memudahkan hidup saya. Lalu apa yang berikutnya? Kelihatan nggak? Roller trainer. Kenapa roller trainer bisa mempermudah hidup saya? Hidup tidak selalu ideal, cuaca tidak selalu perfect, cuaca tidak selalu sempurna ya. Kadang ada hujan, kadang ada angin, kadang tidak aman, kadang ada jalanan ramai. Ketika kita hendak berlatih, lalu cuaca sedang hujan di luar, kita bisa terus berlatih tanpa ada hari yang tidak terisi karena hujan, atau karena angin, atau banyak lagi sebab-sebab yang lain.
Yang memudahkan juga adalah roller trainer tidak membutuhkan kita untuk melepas ban atau memasang ban yang khusus untuk digunakan. Kita tinggal angkat sepeda kita, taruh di atas roller trainer, langsung goes. Tidak ada masalah, anti ribet, tidak pusing, langsung latihan. Roller trainer mengubah hidup saya dan membuat hidup saya lebih mudah. Lalu apa yang berikutnya? Kelihatan nih lagi saya pakai kacamata. Tapi ini bukan sembarangan kacamata. Ini adalah photochromic glasses. Apa itu photochromic glasses? Yaitu ketika ada cahaya terang, kacanya secara otomatis menjadi gelap. Apabila tidak ada cahaya, kacanya menjadi clear atau bening. Kenapa ini memudahkan hidup saya? Kita tahu menggunakan kacamata itu sangat penting dalam bersepeda. Kita menghindari iritasi, mata kelilipan, benda-benda kerikil-kerik yang bisa menghantam mata kita ketika kita sedang goes. Kadang kita goes ketika pagi hari atau tiba-tiba di tengah goes cuaca menjadi mendung. Lalu kita berpikir, aduh kacamata saya terlalu gelap. Akhirnya kita lepas kacamatanya. Masa kita mau bawa 2 kacamata? Tentunya ribet ya. Photochromic glasses cuma hanya butuh 1. Kadang-kadang saya lupa saya sedang memakai kacamata. Kenapa? Karena ketika gelap dia adjust sendiri menjadi bening. Jadi mata saya juga tidak terlalu silau dan tetap terlindungi tanpa saya harus ribet ganti-ganti kacamata. Lalu ada satu benda yang menjadi bonus buat saya dan sangat mempermudah training saya. Ini adalah benda yang benar-benar membuat bersepeda menjadi terstruktur dan bisa diukur. Apa benda itu? Power meter. Dengan menggunakan power meter, latihan saya benar-benar menjadi terukur. Apabila menggunakan heart rate sebagai parameter, ada sedikit delay antara performance kita dengan heart rate kita yang naik. Sehingga kadang heart rate saja tidak bisa digunakan sebagai patokan. Dengan menggunakan power meter, kita tahu pasti berapa power yang kita keluarkan. Hari ini saya sedang recovery, saya harus bersepeda sekian. Besok saya sedang latihan, saya harus bersepeda sekian. Saya harus hari ini kencang, hari ini pelan. Saya harus bersepeda dengan keras, hari ini yang tidak terlalu keras. Lalu bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan tidak bisa dijadikan patokan. Kita bisa riding 35 km apabila ada tailwind. Tapi apabila kita menghadapi headwind atau angin dari depan, mungkin kecepatan kita cuma 20 km per jam. Dengan adanya power meter, kita bisa mengukur dan melakukan latihan yang lebih terstruktur. Jadi kita nggak mikir-mikir lagi. Apabila rekan-rekan benar-benar serius hendak berlatih, investasikan uangnya di power meter. Mungkin akan lebih membantu rekan-rekan untuk berkembang dan improve dalam pelatihan. Baiklah rekan-rekan, bagaimana tips saya tadi? Mudah-mudahan berguna. Sekali lagi, ini hanyalah benda-benda yang saya anggap mempermudah hidup saya sebagai cyclist atau goeser. Tidak wajib dimiliki. Akan tetapi, memiliki benda-benda ini merubah banyak sekali dalam hidup saya sebagai cyclist. Seperti yang saya sering bilang, bersepeda itu hendaknya dinikmati dan adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Saya menggunakan ini semua agar saya tetap enjoy bersepeda dan lebih banyak menghabiskan waktu di atas sepeda daripada off saddle ya. Semoga berguna bagi rekan-rekan. Terus semangat goes dan berolahraga. Apabila rekan-rekan suka dengan video saya, klik like, subscribe, dan klik lonceng. Dan support saya agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu bagi para goeser. Tetap semangat goes dan salam pedal team!